Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karaldin Adik Purnaman dari kelas eh, seminar penelitian MB gabungan FAS 01 dengan NIM 1401184390 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang saya bab 1 dan bab 2 yang berjudul analisis perbandingan volatilitas mata uang kripto sebagai alternatif investasi. Studi kasus pada Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin tahun 2020. Nah, bab 1. Gambaran umum objek penelitian. Nah, ini ada 3 ya, Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Nah, Bitcoin ini adalah mata uang digital yang terdesentralisasi pertama karena sistem bekerja tanpa bank sentral atau administrator tunggal, menggunakan jaringan peer-to-peer atau transaksi terjadi antara pengguna secara langsung tanpa perantara atau pihak ketiga. Yang kedua, Ethereum. Ethereum ini adalah teknologi yang memungkinkan untuk mengirim mata uang digital kepada sesama pengguna dengan sedikit biaya. Mata uang digital ini adalah blockchain yang dapat diprogram secara global. Lalu yang ketiga adalah Litecoin. Litecoin adalah mata uang digital yang dirancang untuk pembayaran cepat, aman, dan murah dengan memanfaatkan blockchain. Litecoin ini adalah Bitcoin versi murahnya. Karena Litecoin ini memiliki banyak sifat yang sama seperti Bitcoin, namun lebih murah dan ringan. Selanjutnya latar belakang. Nah, di latar belakang ini, investasi ini merupakan suatu usaha penanaman modal untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi bisa berupa saham, reksadana, obligasi, emas, dan salah satunya cryptocurrency. Berinvestasi pada cryptocurrency atau mata uang kripto kini semakin digemari. Namun, mata uang kripto ini memiliki risiko yang tinggi karena memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, Bitcoin ini biasanya disebut sebagai salah satu mata uang kripto pertama di dunia yang diperkenalkan pada tahun 2009. Seiring berjalannya waktu, mata uang kripto terus berkembang dan sekarang ada ratusan bahkan ribuan jenis. Namun dari banyaknya mata uang kripto, Bitcoin tetap memiliki kapitalisasi pasar yang paling besar di antara cryptocurrency lainnya. Nah, Bitcoin ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 16 kuadriliun rupiah, lalu Ethereum memiliki kapitalisasi pasar sebesar 7 kuadriliun rupiah, lalu Litecoin memiliki kapitalisasi pasar sebesar 189 miliar rupiah. Nah, ini data ini pada 1 November 2021 dikutip dari coinmarketcap.com. Nah, pergerakan harga Bitcoin ini sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Dalam 9 tahun terakhir ini harga Bitcoin tidak selalu naik. Cryptocurrency ini memang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang besar, tetapi juga kerugian yang besar. Namun, pada awal tahun hingga akhir tahun 2020, ketiga koin kripto ini mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi. Bitcoin ini mengalami lonjakan harga sebesar 218,86%. Penutupan harga rata-rata Bitcoin pada bulan Januari sebesar 127.444.000 dan pada bulan Desember ini sebesar 406.377.000. Lalu Ethereum juga mengalami kenaikan harga sebesar 323,35%. Penutupan harga rata-rata Ethereum pada bulan Januari 2020 itu sebesar 2.449.000. Sedangkan pada bulan Desembernya penutupan harga sebesar 10.368.000. Litecoin juga memiliki kenaikan, tetapi tidak sebesar Bitcoin dan Ethereum yang naiknya 200 hingga 300% pada tahun 2020. Litecoin itu hanya naik sebesar 89,38%. Penutupan harga rata-rata Litecoin pada bulan Januari 2020 itu 923.000 dan pada bulan Desember sebesar 1.748.000. Nah, ini grafiknya untuk harga Bitcoin tahun 2020 ini bisa bisa dilihat kalau trennya ini meningkat tinggi. Begitu juga harga Ethereum juga ini meningkat, tren meningkat pada tahun 2020 sama seperti
Litecoin. Litecoin juga meningkat, walaupun meningkatnya tidak tidak terlalu melonjak eh, harga harga Litecoin. Nah, ini penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini ada Bosale dan Mavale tahun 2018 yang menyimpulkan bahwa Bitcoin ini memiliki volatilitas yang paling stabil dan konsisten dibandingkan Ethereum dan Litecoin. Sedangkan Litecoin lebih stabil dibandingkan dengan Ethereum. Terus ada selanjutnya peneliti terdahulunya Pria dan Gard tahun 2020 menyimpulkan bahwa Bitcoin memiliki kinerja yang lebih stabil sejak 2015 dibandingkan dengan Ethereum dan Litecoin. Lalu ada Kuchera dan Andelik tahun 2021 menyimpulkan bahwa Ethereum merupakan investasi yang paling menguntungkan dibandingkan cryptocurrency lainnya. Dan ada menurut peneliti terdahulu lainnya, Warsito dan Robianto tahun 2020 menyimpulkan bahwa volatilitas Bitcoin dan Ethereum tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya, namun dipengaruhi oleh harga Bitcoin dan Ethereum di masa lalu. Dan peneliti terdahulu lainnya, Huda dan Hambali tahun 2020 menyimpulkan bahwa investasi pada cryptocurrency memiliki risiko yang tinggi karena memiliki volatilitas yang tinggi juga. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, eh, peneliti penulis tertarik untuk mengambil judul analisis perbandingan volatilitas mata uang kripto sebagai alternatif investasi, studi kasus pada Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin pada tahun 2020. Lanjut ke perumusan masalah dan tujuan penelitian. Perumusan masalah yang pertama, berapakah volatilitas pergerakan harga Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin pada tahun 2020? Yang kedua, manakah mata uang kripto yang memiliki volatilitas terendah dan memiliki pasar yang lebih stabil? Yang ketiga, manakah mata uang kripto yang memiliki volatilitas tertinggi dan memiliki pasar yang lebih agresif? Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu untuk mengetahui volatilitas pergerakan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin pada tahun 2020. Yang kedua itu untuk mengetahui mata uang kripto yang memiliki volatilitas terendah dan memiliki pasar yang lebih stabil. Yang ketiga untuk mengetahui mata uang kripto yang memiliki volatilitas tertinggi dan memiliki pasar yang lebih agresif. Untuk manfaat penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Yang pertama itu manfaat akademis. Akademis itu sebagai media pembelajaran untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan di bidang investasi cryptocurrency. Dan yang kedua itu sebagai media untuk menambah referensi bagi para peneliti selanjutnya di bidang investasi cryptocurrency. Manfaat praktis sebagai pengetahuan bagi para investor yang baru dalam melakukan investasi cryptocurrency dan sebagai pertimbangan bagi para investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi cryptocurrency. Bab 2, tinjauan pustaka. Nah, ini terdapat 6 teori, yaitu ada investasi, volatilitas, cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Investasi ini merupakan suatu usaha penanaman modal untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Modal dapat berupa uang atau sumber daya lainnya. Dengan berinvestasi, orang berharap mendapatkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya volatilitas. Volatilitas adalah ukuran perubahan harga sekuritas selama periode waktu tertentu. Istilah ini sering disebut sebagai market mood karena ketika ada volatilitas rendah, kondisi pasar sedang tenang dan pembeli maupun penjual tidak mendominasi perdagangan. Di sisi lain, harga bisa turun atau melonjak tajam ketika ada volatilitas tinggi. Trader atau investor menghitung volatilitas menggunakan harga di masa lalu untuk memprediksi harga di masa depan. Lalu selanjutnya ada cryptocurrency. Cryptocurrency ini atau mata uang kripto ini merupakan aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksinya. Cryptocurrency sering juga disebut sebagai jenis mata uang digital, mata uang alternatif, dan mata uang virtual. Lalu selanjutnya Bitcoin. Bitcoin ini merupakan salah satu mata uang kripto terdesentralisasi. Bitcoin ini tidak didukung oleh badan hukum atau pemerintah manapun. Sebaliknya, Bitcoin ini bergantung pada jaringan peer-to-peer atau
atau tanpa melalui perantara, jadi langsung dari pengguna ke pengguna lainnya. Bitcoin ini diluncurkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Lalu selanjutnya Ethereum. Ethereum ini adalah platform perangkat lunak berbasis blockchain yang mendukung cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar yang besar kedua setelah Bitcoin. Nah, ini tuh Ethereum ini lebih difokuskan ke blockchain-nya dibandingkan dengan Bitcoin yang lebih difokuskan ke mata uangnya, ke mata uang digitalnya. Nah, Ethereum ini ditemukan oleh Vitalik Buterin pada tahun 2013. Lalu ada Litecoin. Litecoin ini merupakan saingan Bitcoin, tapi tujuan Litecoin ini sebagai Litecoin ini merupakan Bitcoin versi murahnya. Nah, jadi Litecoin ini didirikan oleh Charles Lee pada tahun 2011. Nah, selanjutnya penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulunya ada Brusale dan Mavale, itu menuliskan penelitian yang berjudul Volatility of Select Cryptocurrencies, a Comparison of Bitcoin and Ethereum and Litecoin. Ini tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisa volatilitas mata uang kripto yang paling stabil. Dan tujuannya itu, dan hasilnya itu menunjukkan bahwa Bitcoin memiliki volatilitas yang paling stabil dan konsisten dibandingkan dua koin lainnya. Lalu ada Kucera dan Andelic. Kucera dan Andelic ini eh, melakukan penelitian yang berjudul Historical Excursion Through the Development of Cryptocurrencies in the World. Hasilnya itu menunjukkan Ethereum merupakan investasi yang menguntungkan. Lalu ada Sapurik et al. Yang tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul The Relationship Between Bitcoin Returns Volatility and Volume Asymmetric Gauge Modeling. Yaitu hasilnya itu menunjukkan volume dan volatilitas tidak berhubungan, sedangkan volume dan return berhubungan. Han et al. Pada tahun 2021 juga melakukan penelitian yang berjudul Impact of COVID-19 on Price Volatility of Cryptocurrencies. Hasilnya itu ditunjukkan yaitu efek leverage COVID-19 pada volatilitas harga Bitcoin, Ethereum, dan Ripple ada, namun tidak ada efek leverage dari COVID-19 ditemukan di Bitcoin. Lalu selanjutnya ada Masilela et al. Tahun 2021 yang berjudul Assessing the Variability of Crypto Collateral Assets in Secure Lending on the Blockchain. Hasilnya itu adalah Bitcoin merupakan aset yang paling disukai untuk pinjaman agunan. Lalu selanjutnya itu ada Ethereum dan Ripple. Peneliti selanjutnya, Warsito dan Robianto tahun 2020 itu melakukan penelitian yang berjudul Analisis Volatilitas Cryptocurrencies, Emas, Dolar, dan IHSG. Nah, itu hasil penelitian itu menunjukkan volatilitas Bitcoin dan Ethereum tidak terpengaruh oleh variabel lain, namun dipengaruhi oleh harga Bitcoin dan Ethereum di masa lalu. Lalu peneliti selanjutnya, Wibowo dan Rikumahu tahun 2019, yang berjudul Peramalan dengan Volatilitas Frekuensi Tinggi untuk Cryptocurrency dan Mata Uang Konvensional dengan Support Vector Regression dan Regresi Linear. Hasilnya itu mata uang US dollar itu lebih stabil dibandingkan mata uang digital. Lalu selanjutnya ada Huda dan Hambali tahun 2020. Hasilnya itu investasi cryptocurrency itu memiliki risiko yang tinggi karena memiliki volatilitas yang tinggi juga. Lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikirannya ini sesuai dengan gambar yang di sebelah ini. Yang pertama itu dari investasi, lalu ke cryptocurrency. Nah, dari cryptocurrency ini kita menghitung volatilitas dari Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin, lalu setelah itu membuat keputusan investasi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.